Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi praktik pemrograman visual. Dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat project CRUD pada visualbasic.net dengan menerapkan database MySQL. Jadi, Project CRUD merupakan project yang menerapkan create, read, update, dan delete yang biasanya digunakan untuk penerapan database. Nah, apa saja yang digunakan untuk membangun Project CRUD? Jadi yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu Visual Studio yang digunakan untuk menerapkan VB.NET. Yang kedua, kita terapkan atau kita download terlebih dahulu ada aplikasi SAM yang digunakan untuk membuat database di MySQL. Yang ketiga, kita download ODBC MySQL. Ini merupakan konektor yang digunakan untuk menghubungkan antara MySQL dan VB.NET. Langkah berikutnya adalah kita aktifkan SAM control. Jadi bisa langsung dicari di bagian search. Nah, kalau seandainya tidak ada di bagian ini, kita bisa ambil atau kita bisa atur di bagian C di folder SAM. Saya pilih SAM control. Kita aktifkan dua bagian yang pertama, jadi ada Apache. Dan berikutnya ada penerapan dari MySQL. Nah, setelah kondisinya aktif atau berubah menjadi warna hijau untuk bagian modulnya, saya pilih bagian admin untuk MySQL untuk menuju ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sediakan ada satu database yang sebelumnya sudah saya buat, jadi ada DBMHS yang saya buat. Dengan ketentuan kolomnya ada 5 yang terdiri dari NPM, nama, prodi, jurusan, dan telepon. Jadi kalau saya pilih strukturnya ini ya, jadi ada bagian NPM, nama, prodi, jurusan, telepon. Yang pertama saya pilih dengan tipe data INT atau integer, berikutnya saya gunakan dengan tipe data varchar. Atau cara membuatnya bisa dipilih dengan memilih menu create database. Jadi saya buat DBMHS, lalu saya pilih create. Langkah berikutnya nanti muncul bagian table, saya buat dengan nama TBMHS dengan kolom sebanyak 5, saya pilih go. Nah, ini untuk tampilan dari masing-masing kolomnya. Jadi saya buat berdasarkan NPM, nama, prodi, jurusan, dan telepon dengan ketentuan tipe data integer atau INT untuk bagian yang pertama. Berikutnya saya pilih varchar dengan ketentuan value nilainya berdasarkan maksimal karakternya seperti ini yang saya buat. Dan langkah berikutnya adalah di bagian pertama, di bagian NPM, saya tarik kolomnya ya, jadi bisa dilihat untuk bagian kolomnya. Di bagian samping ada bagian dari index, saya pilih index dan saya pilih go untuk menjadikan primary key untuk bagian kolom yang pertama. Nah, langkah berikutnya adalah silakan diinstal untuk penerapan ODBC driver. Jadi ODBC itu bisa diakses dengan alamat situs download.mysql atau .mysql.com. Terus kita pilih arsip untuk bagiannya. Jadi ini merupakan versi dari ODBC, jadi bisa dipilih di bagian ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah sesuaikan dengan sistem operasi laptop yang kita pakai. Jadi untuk versi sekarang biasanya diterapkan dengan sistem operasi Windows 64 bit, atau kalau misalnya masih menggunakan versi yang lama biasanya menerapkan 32 bit. Jadi ini bisa di-download ya, saya klik ya. Terus saya pilih download. Nah, ini merupakan tampilan dari konektor yang saya gunakan ya. Jadi nanti bisa diklik 2 kali, langsung pilih next dan seterusnya untuk ODBC. Oke.
Oke, nah sekarang saya gunakan ODBC driver. Jadi saya pilih untuk tampilannya, saya klik. Nah, ini merupakan database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Atau di sini untuk pertama kali kita gunakan, berarti saya akan membuat dengan data source yang baru. Jadi saya pilih saja di bagian add. Terus saya pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Jadi ini nanti muncul secara otomatis berdasarkan versi yang kita gunakan. Jadi saya pilih saja untuk versi 8.0 ANSI driver ya. Saya pilih finish. Data source name saya singkat ya, DS. Saya sesuaikan saja. Tadi namanya MHS ya. Jadi maksudnya seperti ini, data source name saya buat dengan nama DS MHS yang merupakan singkatan dari data source mahasiswa, maksudnya seperti itu. Terus usernya saya pilih root. Database-nya kalau kita lihat ya, kalau ada tinggal dipilih untuk tampilannya. Jadi database-nya DBMHS, sedangkan data source-nya DSMHS untuk tampilannya. Terus saya tes. Saya pilih OK. Saya pilih OK. Nah, sekarang dari tampilan ini kita akan menuju form untuk membuat form tampilan dari Project Root. Berikutnya kita akan membuat form baru di visualbasic.net. Jadi ini merupakan software yang saya pakai. Saya terapkan Visual Studio untuk tampilannya. Nah, langkah berikutnya kita bisa pilih untuk bagian Create New Project. Dan jangan lupa tentukan untuk pilihan Windows Form Apps dengan pilihan form VB ya. Jadi ada tampilan form VB untuk logo bagian depan. Lalu saya pilih next. Tentukan project name-nya. Jadi project name misalnya saya buat project CRUD ya. Tadi sudah pernah saya buat ya, misalnya saya tambahkan saja project CRUD 2. Terus lokasi penyimpanannya tinggal diatur. Oke. Ya. Saya pilih next dan langkah berikutnya tinggal diatur untuk versi .NET 5.0 atau dengan versi lainnya bisa diatur .NET misalnya 6.0. Jadi tinggal saya pilih create. Oke. Nah, ini merupakan tampilan form yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi untuk ketentuannya yang perlu diingat, ini untuk bagian label ya. Jadi untuk labelnya saya tambahkan. Jadi saya atur ya label. Ini label saya tarik ya. Untuk penamaan jadi npm nama program studi, jurusan dan telepon. Dan bisa kita ganti di bagian teks untuk penamaan label. Langkah berikutnya saya terapkan untuk bagian toolbox, saya pilih text box ya, text box. Nah, untuk memasukkan data bagian npm, bagian nama, dan juga bagian telepon. Dan yang terakhir saya gunakan ada ketentuan untuk penerapan dari combo. Jadi saya pilih combo ya. Dan combo ini saya isi mana tadi? Oke. Nah, combo ini ketentuannya adalah untuk pilihan salah satu. Jadi bisa diisi untuk bagian combo dengan penerapan item. Jadi combo ini kita pakai untuk program studi dan jurusan. Saya klik, saya pilih item untuk pengaturannya. Oke. Saya klik collection. Nah, bisa dimasukkan berdasarkan program studi dan jurusan masing-masing. Saya pilih OK. Dan setelah itu saya terapkan button ya. Untuk memasukkan ada 4 tombol. Jadi ada tombol input, delete, edit, dan close. Nah, ini merupakan tampilan dari form.
Jadi ini bisa kita gunakan, dan jangan lupa ya untuk bagian samping ini saya terapkan dengan menggunakan data grid view. Jadi tinggal ditarik saja data grid view, maka akan menampilkan tampilan tabel atau kotak di bagian sebelah kanan. Jadi untuk posisi sebenarnya dibebaskan ya, mau bagian atas, kanan, atau di bagian bawah, tinggal diatur saja. Oke, nah sekarang setelah ini kita akan atur untuk bagian coding. Jadi kalau kita lihat ya, untuk bagian coding bisa di klik 2 kali ya. Saya klik 2 kali untuk bagian codingnya. Oke. Ini saya hapus ya. Jadi saya klik ya. Nah, saya klik 2 kali. Nah, ini merupakan coding default atau kode dasar yang pasti muncul pada saat kita klik 2 kali. Jadi apa saja yang harus kita gunakan? Yang pertama, kita akan menerapkan fungsi dari form input. Jadi form input ini nanti akan kita tampilkan untuk bagian yang pertama. Nah, sekarang saya klik 2 kali ya, saya klik 2 kali. Terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama, untuk menghubungkan coding dan penerapan ODBC, saya tambahkan ada beberapa contoh coding ya. Jadi kalau saya masukkan, oke. Nah, yang pertama ya, kita tentukan dulu. Jadi kita import dulu untuk data ODBC. Jadi yang bagian atas saya terapkan seperti ini ya. Import system .data.odbc. Dan berikutnya adalah kita akan membuat variabel baru. Jadi yang perlu diperhatikan adalah posisi penempatannya. Nah, di sini saya akan membuat variabel baru dari dim sampai dengan dim bagian bawah sampai dengan dim mydb string ya. Ini merupakan variabel yang akan kita gunakan. Saya copy ya. Saya letakkan di bagian atas ya. Jadi kalau sudah banyak seperti ini, kadang-kadang kita bingung untuk posisinya. Jadi saya tempatkan di bagian atas untuk codingnya. Nah, karena coding ini pernah saya pakai sebelumnya, jadi kita tidak perlu menginstal terlebih dahulu. Coding ini bisa kita pakai untuk kedepannya. Nah, tapi kalau seandainya ada error untuk penerapan coding ini, saya contohkan ya, tadi sempat saya screenshot ada error untuk pertama kali ya. Nah, jadi pertama kali digunakan codingnya error terlebih dahulu karena baru pertama kali dipakai ya. Nah, ini bisa kalian klik salah satunya. Misalnya diklik di bagian ODBC connection atau ODBC comment. Nah, ini saya pilih ya, saya klik. Terus tinggal dipilih bagian install package ya. Jadi tinggal diinstal package-nya. Nah, pada saat diklik di install, nah pastikan koneksi internetnya aktif. Jadi pada saat terhubung di internet, kita bisa langsung memakai coding tersebut. Jadi tinggal diklik saja ya. Nah, ini untuk bagian tampilan berikutnya ya. Oke. Nah, langkah berikutnya, jadi ini merupakan variabel yang kita buat. Jadi dim con, ada variabel con untuk connection, ada variabel cmd untuk comment ya, saya singkat cmd. Terus ada variabel berikutnya, ada ds dataset, ada ODBC data adapter, ada lagi RD atau ODBC data reader. Nah, ini nanti per tahap akan kita gunakan untuk variabel-variabel berikut dengan coding tambahan ya, dengan coding-coding yang lain. Nah, nanti akan saya jelaskan kembali untuk tampilannya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita tambahkan ada sub baru, jadi ada sub koneksi. Saya kopas untuk sub koneksi dari sub sampai dengan end sub ya. Ini saya copy, saya letakkan di bagian bawah ya. Jadi kalau kita lihat ini merupakan tambahan yang kita buat sendiri. Jadi ada bagian dari koneksi ya. Nah, di bagian koneksi ini akan menampung MY, DB atau MyDB
Dengan driver, sesuaikan dengan versi ODBC. Kalau masih bingung atau ODBC-nya versinya beda dengan punya saya, jadi nanti bisa kita lihat di bagian, oke, kita buka lagi ya, ODBC. Nah, ternyata yang kita pakai dengan versi ODBC 8.0 ANSI driver. Jadi ini ketentuannya, ya. Nah, ini ketentuan versinya. Jadi disamakan saja ODBC 8.0 ANSI driver sesuaikan dengan yang kita install. Berikutnya database-nya DBMHS, ya, dengan server localhost dan usernya root, ya, root. Oke. Nah, ini nanti kita pakai atau kita hubungkan dengan ODBC connection. Jadi penghubungnya kita buat dengan menerapkan sub koneksi dan nsub di bagian bawah. Oke, ini saya simpan ya. Ini saya simpan. Kita lihat lagi codingnya. Nah, berikutnya adalah kita membuat call kondisi awal. Tapi ini ya, di bagian ini saya tambahkan call kondisi awal. Misalnya saya tempatkan di bagian form load ya, bagian form load. Tapi ini tidak bisa dipanggil kalau tanpa kita buat sub yang baru. Jadi tadi saya buat sub koneksi untuk koneksi antara VB dan ODBC, terus juga menghubungkan ke database-nya. Nah, ini ada kondisi awal ya, sub baru yang kita buat. Nah, kita panggil di bagian form1_load. Tapi ini tidak bisa kita panggil terlebih dahulu tanpa kita buat sub yang baru. Jadi, kita lihat posisinya. Kalau berdasarkan posisi ya, sub kondisi awal, jadi ini saya abaikan terlebih dahulu. Sub kondisi awal saya tempatkan di bagian bawah dari nsub untuk form load. Jadi ini saya copy ya, ini saya copy. Oke, sampai sini ya codingnya. Nah, jadi sub sampai nsub ya di bagian ini. Saya copy, saya letakkan di bagian bawah ya. Nih, saya letakkan bagian bawah sampai dengan nsub. Ya. Nah, sekarang ini saya hubungkan dulu call kondisi awal. Saya hubungkan terlebih dahulu. Nah, sekarang apa fungsi dari kondisi awal, sub kondisi awal? Ini fungsinya pada saat kita run, form akan menampilkan dengan kondisi awal sesuai dengan ketentuan yang saya buat. Jadi kondisi awalnya textbox 1 akan kosong, begitupun dengan textbox 2, combo 1, combo 2, textbox 3. Jadi ini kondisi awalnya sebelum diisi kosong terlebih dahulu. Langkah berikutnya, button akan ada tulisan button 1, button 2, button 3, button 4. Jadi ada input, edit, delete, dan close ya. Nah, jadi button 1 dengan tulisan input sampai dengan close, kondisi awalnya untuk textbox sampai dengan textbox 3 ya. Textbox 1 sampai dengan textbox 3 tampilannya kosong. Oke. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Setelah kondisi awal kita kosongkan, berikutnya kita panggil koneksi di bagian kondisi awal. Jadi koneksi ini kita panggil. Jadi pada saat kita panggil, codingnya akan menampilkan select bintang from TBMHS. TBMHS merupakan tabel yang ada di database yang kita buat tadi, yang terdiri dari 5 kolom. Jadi di bagian kondisi awal akan menampilkan TBMHS. Jadi kalau kita run ya, kalau saya run, ini kebetulan sudah saya coba sebelumnya ya. Jadi sudah saya masukkan. Jadi ini merupakan kondisi awal ya. Tapi sebelumnya di database sudah pernah saya input ya. Kalau mau dicoba input terlebih dahulu dalam database-nya. Jadi kalau kita buka, ini TBMHS. Bisa pilih insert atau kalau bahasa Indonesia sisipkan ya. Nah, di input saja datanya, misalnya tadi data kelima hero, prodi, tim D, jurusan teknik komputer, teleponnya saya masukkan. Oke, ini ya saya masukkan seperti ini.
ini ada error. Coba kita lihat. Saya pilih browse ya. Oh ini ya, saya pilih browse ya. Nah, ada 5 data, tapi pada saat di run tadi ya, saya tutup terlebih dahulu. Saya run. Nah, ini merupakan kondisi awal. Jadi kondisi awal itu npm dan seterusnya kosong, ada tulisan input, delete, edit, dan close untuk buttonnya. Nah, kondisi awal akan select ya, select bintang from tbmhs, akan menampilkan tabel yang ada dalam database dengan kondisi ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memfungsikan fungsi input untuk pertama kali. Nah, sampai sini ya, ini untuk coding yang sudah kita bahas. Nah, kita akan masuk ke kondisi input data. Oke. Jadi, ada coding if ya, if sampai dengan, kita lihat dulu. Oke. Ini ya, ini saya copy terlebih dahulu untuk codingnya. If sampai dengan end if ya, if sampai dengan end if. Terus penempatannya seperti apa? Coding button ya, ini nggak usah kita buat ya, button ini nggak usah kita buat, tapi kita tempatkan di posisi button. Jadi saya klik button input. Nah, akan muncul secara otomatis. Saya tempatkan coding tadi ya, saya tempatkan. Oke, jadi ada if ya, text box 1, text box 2, text box 3, dan seterusnya. Ini tidak boleh kosong, jadi ada validasi ya. Ada validasi bahwa kita harus memastikan semua kolomnya terisi. Jadi ini validasinya ya. Ini tidak boleh kosong. Nah, pada saat data itu sudah berisi, maka akan memanggil koneksi. Jadi bagian bawah call koneksi, dan berikutnya kita masukkan coding insert into tbmhs values. Jadi tentukan berdasarkan komponen dari formnya. Ada text box 1, text box 2, combo 1, combo 2, text box 3 berdasarkan urutannya ya. Nah, langkah berikutnya dari tampilan berikutnya kita akan menampilkan komen ya, akan menampilkan komen untuk input data. Ya, kita akan menampilkan komen input data, dan setelah itu data terinput lalu kembali ke posisi kondisi awal. Jadi ada call kondisi awal. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Saya coba 1 tadi ya, ini 5 berarti ini ke 6. Ini Widya, program studinya teknik komputer, jurusan teknik komputer, teleponnya 08. Saya klik input ya. Jadi bisa masuk secara otomatis. Nah, ini merupakan coding dari input. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung untuk codingnya, ini saya tampilkan ya. Jadi bisa di screenshot untuk tampilan codingnya. Ini coding yang pertama ya, bisa di screenshot dari import sampai dengan bawah. Dan ini merupakan coding insert. Nah, oke, sampai bertemu kembali di video kedua. Di video kedua kita akan membahas tentang delete, edit, dan kita fungsikan tombol close. Oke, demikian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.